the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Halo, assalamualaikum sobat Kartur dimanapun berada. Agak gelap ya hari ini karena mati lampu lagi. Mohon maaf lambat upload, dari kemarin tuh mati lampu mulu 2 hari 2 malam. Terus tadi pagi sempat nyala alhamdulillah, tapi wifi lemot tetap. Siang habis Jumat baru wifi betul kembali lancar karena saya udah lapor. Setelah itu sore mati lampu lagi, Wak. Ya udahlah ya, kita sedapatnya, karena kalau mati lampu tuh saya pakai data tuh lemot banget jaringannya ya. Oke, lanjut. Bab 1631. Sial, kamu dan Iwan membuatku menerima pukulan terakhir kali. Sudah waktunya kita menyelesaikan skor hari ini. Umair mencibir sebelum dia menyerang ke depan dengan kekuatan yang mengesankan, menyerang Tari secara langsung. Umair telah melihat Tari mengalahkan kedua penjaga sebelumnya, dan Umair tahu bahwa Tari hanya berada di tahap akhir alam Hogana. Umair sudah berada di puncak alam Mugana dan hampir menjadi alam Mugana juga. Tidak sulit baginya menghadapi Tari. Selain itu, Umair telah menerima pukulan dan memuntahkan darah karena dia menghentikan Tari masuk ketika Iwan dan Tari pertama kali datang ke kediaman keluarga Salim. Umair tidak melupakan hal itu. Karena itu, Umair menaruh dendam besar terhadap Iwan dan Tari. Kesempatan ada di sini dan Umair siap memberi pelajaran kepada Tari. Jika dia cukup beruntung bisa menangkap Tari terlebih dahulu, Umair pasti akan dapat pujian dan hadiah dari Nigel. Iwan, sekarang terserah padamu, Tari memucat saat Tari merasakan aura kuat datang dari para penjaga. Tari secara alami terlalu lemah untuk melawan mereka bertiga. Namun, untungnya Iwan telah mempersiapkan dan telah mengukir 2 kekuatan energi potensial untuk membela diri. Namun, Tari belum pernah menggunakan sebelumnya. Jadi, Tari agak khawatir tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, Tari mungkin akan ditangkap oleh Nigel. Saat berikutnya Tari mengeluarkan Leontin Giok itu dengan putus asa, tidak ragu-ragu untuk melepaskannya ke penjaga. Itu berbeda dari milik Master Wulio. Master Wulio menggunakan energi sejati dan dia sangatlah kuat. Energi potensial yang diukir Master Wulio memiliki aura yang angkuh yang tak tertandingi di sekitarnya, yang menyebabkan siapapun gemetar ketakutan. Namun Iwan berbeda. Iwan mempraktikkan seni bijak. Meskipun kekuatan energi potensialnya masih membawa aura yang luar biasa kuat, seniman bela diri biasa tidak akan merasakan energi spiritual dan kekuatan luar biasa dari energi potensial Iwan. Karena itu, para penjaga menjadi lengah dan terkena serangan langsung. Dengan bentrokan yang intens, kekuatan energi potensial di tangan Tari berhasil menerobos serangan para penjaga dan menyerang tepat ke arah mereka. Dari ketiganya, Umair hanya berada di tahap puncak alam Hogana, sementara yang lainnya sedikit lebih kuat, namun mereka masih merupakan tahap awal alam Mugana. Kekuatan energi potensial Iwan memiliki kekuatan pada tingkat tahap awal alam Rigana. Itu beberapa lusin kali lebih kuat daripada mereka bertiga. Tidak mungkin mereka mampu melawan kekuatan Iwan. Saat berikutnya, ketiganya memuntahkan seteguk darah saat mereka dikirim terbang beberapa meter jauhnya sebelum terbanting ke tanah. Untungnya bukan Iwan yang benar-benar menyerang. Kalau tidak, mereka mungkin sudah mati atau lumpuh akibat serangan itu. Meskipun begitu, ketiganya masih terluka parah. Bab 1632. Bagaimana ini mungkin? Nigel tertegun dan Nigel tidak dapat mempercayai matanya. Nigel secara pribadi telah menyaksikan keterampilan Tari sekarang.
Tari seharusnya hanya berada di tahap akhir alam Hogana. Dia jauh lebih lemah dari ketiga penjaga itu. Nigel mengira mereka bertiga akan dengan mudah bisa menangkap Tari. Namun Nigel tidak pernah menyangka bahwa mereka bertiga akan terluka parah oleh Tari dalam satu pukulan sebelum mereka bisa menangkapnya. Sungguh sulit dipercaya. Keterkejutannya pada saat itu terlihat jelas. Baiklah, ini sangat bagus. Tari memiliki senyum gembira di wajahnya. Tari tadinya khawatir energi potensial Iwan tidak akan bekerja. Tetapi setelah Tari menyaksikan kekuatannya, semua kekhawatirannya langsung hilang. Sial, apa yang kamu lakukan? Nigel memasang ekspresi gelap di wajahnya setelah pulih dari keterkejutannya. Karena Nigel belum merasakan energi spiritual dalam kekuatan energi potensial Tari, dia tidak dapat memahami bagaimana Tari mengalahkan Umair dan yang lainnya. Namun Nigel mengetahui sesuatu yang dengan sangat baik. Tari pasti menggunakan metode yang tidak diketahui. Tidak mungkin Tari benar-benar memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melawan. Nigel, hentikan omong kosongmu. Mari kita lihat apalagi yang bisa kamu lakukan, Tari berkata dengan dingin. Tari jauh lebih percaya diri dengan kekuatan energi potensial di tangannya. Namun Iwan hanya memberinya 2 untuk melindungi dirinya. Jadi Tari hanya punya 1 yang tersisa. Tari tidak berani menyerang Nigel secepat itu. Bagaimanapun juga, Nigel sudah mencapai tahap puncak alam Mugana. Dan Nigel jauh lebih kuat daripada ketiga penjaga tersebut. Jika Tari maju dan gagal melukai Nigel dengan parah, maka Nigel akan mudah bisa menghadapinya begitu Tari kehilangan perlindungannya. Kamu, Tari, jangan terlalu sombong. Saya mungkin tidak tahu metode apa yang kamu gunakan tadi. Tetapi semua skema tidak berguna di depan keterampilan absolut. Izinkan saya menunjukkan betapa kuatnya saya. Nigel berkata dengan ekspresi dingin dan gelap di wajahnya. Dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Nigel tahu betul bahwa dia jauh lebih kuat dari ketiga penjaga itu. Trik Tari mungkin bisa melukai mereka bertiga, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Selain itu, Nigel sudah bersiap. Selama Nigel cukup berhati-hati, Tari seharusnya tidak bisa melakukan apapun padanya dengan betapa lemahnya Tari. Dengan mengingat hal itu, Nigel tidak ragu-ragu sambil menahan rasa sakit yang hebat di kakinya, menembak ke depan dan menyerang Tari dengan kekuatan yang menggelegar. Kamu yang memintanya ya, Tari berkata dengan dingin. Setelah itu, Tari dengan cepat mengeluarkan energi potensial pada Nigel. Karena Tari lemah, Tari merasa dia mungkin tidak akan bisa melukai Nigel jika Tari mengambil inisiatif dan menyerang. Namun, Tari berhasil tetap tenang dan Nigel yang menyerangnya secara langsung bisa dibilang bunuh diri. Bab 1633. Trik yang tidak penting, Nigel sudah bersiap ketika dia merasakan tekanan dari tangan Tari. Setelah itu, Nigel dengan cepat berpindah ke samping mencoba menghindari serangan Tari. Sebelumnya, Nigel samar-samar berhasil melihat tekanan yang datang dari tangan Tari. Selama Nigel berhasil menghindari serangan itu, maka Tari tidak akan berdaya melawannya. Tentu saja itu semua hanya ada dalam pikirannya. Realitas mempunyai gagasan yang jauh berbeda. Kekuatan energi potensial sudah berada pada level tahap awal alam Rigana. Jika Nigel berada di semi alam Rigana, Nigel mungkin bisa menghindari serangan itu. Namun Nigel hanyalah seorang tahap puncak alam Mugana. Nigel masih jauh dari berada alam Rigana. Tidak peduli seberapa keras Nigel berusaha, Nigel tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan itu. Bang! Dengan ledakan besar-besaran, Nigel gagal menghentikan serangan yang luar biasa kuat. Nigel segera dikirim terbang sebelum Nigel jatuh dengan keras ke tanah. Setelah itu, Nigel memuntahkan sedekuk darah, merasa seperti menderita luka dalam yang parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Nigel memegangi dadanya tak percaya. Nigel mengira dia cukup kuat. Terlebih lagi, Nigel sudah bersiap, jadi akan mudah untuk menghindari serangan Tari. Namun, wajahnya ditampar dengan kejam oleh kenyataan.
Tiba-tiba Nigel kaget. Nigel tidak dapat memahami bagaimana Tari mampu mengalahkannya, bahkan ketika Nigel sudah mencapai tahap puncak alam Mugana. Nigel, aku memperingatkanmu, jika kamu terus berbuat buruk, akan ada konsekuensinya. Saya tidak peduli apa yang kamu dan keturunan kedua rencanakan, tetapi kamu sebaiknya tahu kapan harus berhenti. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Tari memperingatkan dengan dingin. Setelah itu, Tari mengabaikan Nigel saat Tari mulai berjalan menuju rumah baris keturunan pertama. Meskipun Tari berhasil melukai Nigel dengan parah, Nigel masih jauh lebih kuat darinya dan Nigel masih bukan tandingannya. Demi keselamatannya, Tari harus pergi secepat mungkin. Kurang ajar, Nigel sangat marah saat Nigel melihat punggung Tari yang mundur. Nigel sangat cemas, bahkan matanya memerah. Karena Nigel yang terkuat di antara mereka berempat, lukanya lebih ringan dibandingkan 3 lainnya. Nigel masih bisa bertarung. Sayangnya karena kakinya telah dipatahkan oleh Iwan, Nigel tidak mudah untuk bergerak. Selain itu, luka-lukanya membuat Nigel tidak bisa mengejar Tari sama sekali. Jadi, Nigel terpaksa melihat Tari pergi. Setelah itu, Nigel dengan paksa menahan rasa sakit di tubuhnya saat Nigel merangkak ke kursi rodanya. Setelah itu, Nigel buru-buru ke tempat tinggal kediaman langsung kedua, bersiap untuk melaporkan kegagalannya kepada Rick dan Charlie. Dengan keturunan langsung kedua, Rick telah menemukan alasan untuk mengumpulkan 5 tetua keluarga Salim. Setelah 2 hari persiapan, Rick berhasil menyerahkan beberapa anggota inti keluarga secara rahasia. Namun kelima tetua selalu mempertimbangkan kepentingan keluarga. Selain itu, kaki Daiman sudah pulih, jadi mereka dengan kuat mendukung keturunan langsung pertama. Itu adalah sesuatu yang membuat Rick sedikit pusing. Rick telah mengumpulkan semua tetua untuk mencoba sekali lagi, berharap Rick bisa mendapatkan dukungan mereka. Tentu saja, jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, maka Rick harus menggunakan metode yang lebih kuat.